Oke teman-teman, kita masuk ke kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Yang pertama, tadi kan ada tarif dan bea masuk. Ada yang tahu tarif itu apa? Nah, jadi tarif adalah pajak yang dikenakan untuk barang-barang, betul, barang-barang impor. Nah, bea masuk untuk barang impor yang perkirimannya senilai 3 US dollar atau 45.000 itu dikenakan pajak sebesar 11%. Nah, untuk barang perkirimannya yang senilai 3 US dollar sampai 1.500 US dollar itu akan dikenakan pajak sebesar PPN 11% ditambah dengan 75%. Nah, untuk yang di atas 1.500 US dollar per pengiriman akan dikenakan pajak PPN, bea masuk atau dengan PDRI. Nah, ada juga nih barang-barang yang tidak kena bea masuk, seperti halnya buku impor tentang pengetahuan, teknologi, pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama. Selanjutnya kita masuk ke kuota impor. Jadi kuota impor ini adalah pembatasan nih, berapa banyak yang boleh diimpor. Nah, adanya kuota impor ini itu atas persetujuan dari negara-negara yang melakukan perdagangan internasional. Seperti halnya di contoh ini, yaitu adanya persetujuan nih antara Indonesia dengan Arab, di mana dua negara tersebut setuju bahwa kuota impor untuk ubin dengan kode HS 6907.22.11 ini dengan klasifikasi ubin paving, ubin perapian, atau ubin dinding, itu tuh kuota tahunannya sebanyak 290 kg. Sedangkan tahun kemarin itu mendapatkan kuota khusus yaitu sebesar 97 kg. Selanjutnya kita masuk ke dalam larangan impor. Nah, apa aja sih barang-barang yang tidak boleh diimpor? Nah, semua barang-barang itu tercantum dalam Permendak nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Ada apa aja sih barang-barangnya? Nah, ini ada baju bekas atau kita sekarang nyebutnya thrift, baju thrift gitu kan. Nah, ini sebenarnya tuh nggak boleh loh teman-teman, kalian yang suka nge-thrift. Nah, itu nggak boleh, barang bekas tuh nggak boleh diimpor ya teman-teman. Nggak cuman itu, ada juga ini, ada juga beras. Nah, kalau beras ini tuh sesuai dengan klasifikasinya, nanti kita belajar bersama-sama, oke? Oke, jadi nggak cuma dua barang tadi aja yang nggak boleh diimpor. Ada banyak sekali barang-barang yang dilarang diimpor. Contohnya seperti gula kristal mentah dengan kode pos atau kode HS-nya itu 17.01 dengan klasifikasi gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi dalam bentuk padat. Ada juga gula kristal rafinasi dan lain sebagainya. Ada juga beras dengan tingkat pemecahan 10%, 5%, serta beras keperluan untuk umum ataupun hibah. Ada juga jenis bahan perusak lapisan ozon dengan kode HS 29.03. Ada juga jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas yang tadi ya, itu kodenya 63.05. Ada juga barang yang berbasis sistem pendingin yang menggunakan CFC dan juga HCFC 22 baik dalam keadaan kosong maupun dengan keadaan terisi. Ada juga bahan berbahaya dan beracun. Terus ada juga jenis perkakas yang perkakas tangan, bahan jadi itu juga ada. Ada juga jenis alat kesehatan yang mengandung merkuri. Nah, itu tuh barang-barang tadi tuh, jenis-jenis tadi tuh nggak boleh diimpor ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut bisa buka di peraturan tadi, itu semua sudah tercantum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke subsidi. Nah, subsidi itu apa sih? Yaitu pemberian bantuan kepada produsen dalam negeri agar mereka dapat menjual barangnya lebih murah sehingga harapannya dapat bersaing dengan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia. Seperti itu. Dalam perdagangan internasional itu juga ada yang namanya kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas atau free trade policy itu merupakan sebuah kesepakatan antar negara untuk menghilangkan adanya hambatan yang berlaku dalam kebijakan internasional.
Dengan kebijakan perdagangan bebas ini, maka setiap negara itu dapat dengan bebas melakukan kegiatan ekspor, impor tanpa adanya hambatan atau juga tantangan seperti tarif dan juga kuota. Yang pertama itu ada WTO atau World Trade Organization. Nah, WTO itu merupakan organisasi internasional yang mengatur mengenai perdagangan internasional. Nah, jadi seluruh kebijakan, seluruh hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan internasional itu diatur oleh WTO. Lalu yang kedua ada International Monetary Fund atau IMF, itu merupakan organisasi internasional yang mengatur mengenai keuangan di dunia. Lalu yang ketiga adalah OPEC. OPEC merupakan organisasi internasional bagi negara-negara pengekspor minyak. Lalu yang terakhir adalah FAO atau Food and Agriculture Organization, itu merupakan organisasi di bawah naungan PBB yang mengatur mengenai pangan dan juga pertanian di dunia. Oke, jadi sekian penjelasan mengenai perdagangan internasional pada kali ini. Semoga membantu dan sampai jumpa.